Halo sobat nih, karena memang jawaban gak update coy di hari Jumat, kita update lah apoteosis dan juga battle armor. Jadi sekarang apoteosis dulu, yuk kita gaskan lagi apoteosisnya. Langsung aja kita gaskan apoteosisnya. Dan seperti biasa yang mau ngasih gue kopi bisalah cek di deskripsi ya. Oke, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari pasnya. Saat ini Loze dan juga rekan-rekannya mereka pun tiba di aula ketiga, aula sebab akibat. Dan setibanya di tempat ini, salah satu dari mereka sempat tertarik oleh sebuah pengait yang tiba-tiba saja datang dan langsung menariknya. Bahkan orang itu yang tertarik oleh pengait itu dia pun langsung binasa. Bahkan saat ini pin ilusi yang dimiliki oleh orang itu tiba-tiba saja langsung menghilang, dan itu jelas membuat mereka yang ada di tempat ini mereka pun bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana bisa poin ilusi tiba-tiba saja menghilang diserap oleh sesuatu? Namun di sini mereka juga sadar kalau sejatinya poin ilusi hanya dapat diserap oleh mereka, yaitu para kultivator. Lantas bagaimana bisa hal ini dapat terjadi? Namun untuk Lozen dia pun tahu kalau sepertinya ada yang tidak beres dan pasti ada sesuatu di seberang dari danau ini ataupun ya sungai ini. Maka dari itulah di sini Lozen dia pun meminta kepada mereka semua untuk tetap waspada. Dan di sini Lozen dia juga memegang pengait itu dan dia juga berujar pengait ini diberikan kepada kita pasti dengan sebuah tujuan, dan karena memang sisi sebelah sana dapat mengait kita, tentunya kita juga dapat melakukannya. Ujar dari Lozen. Maka dari itulah kini Lozen dengan menggunakan teknik mata miliknya dia pun dapat melihat kalau di seberang sana ada sosok yang sedang menunggu mereka. Maka dari itulah kini Lozen dia pun langsung melepaskan pengait yang dia miliki. Pun ketika Lozen dia melemparkan pengait miliknya dan menariknya kembali, ternyata tidak mengenai apapun, dan itu jelas membuatnya pun bingung. Namun di sini Lozen dia pun kembali ternotis ketika kini salah satu dari rekannya kembali tertangkap, dan melihat rekannya yang tertangkap di sini Lozen dia pun langsung melepaskan kembali pengait miliknya untuk kembali menarik rekannya. Lozen dia pun berhasil menyelamatkan salah satu rekannya pula, dan tentunya diselamatkan oleh Lozen membuat mereka pun berterima kasih kepada Lozen dan tahu kalau sepertinya di seberang sana ada sosok yang memang telah melakukan aksinya kepada mereka. Membuat gadis elf ini dia berujar, saat aku sedang melayang di udara sana, aku sekilas dapat melihat kalau ada sosok yang berdiri di seberang sana. Ujar dari garis ini sembari dia menyiapkan sebuah serangan, dan ketika serangan itu dilepaskan, memberikan sebuah bayang-bayang kalau ternyata memang ada sosok lainnya lagi di seberang dari sungai ini, dan itu terlihat cukup banyak. Terlihat ada beberapa kultivator yang berdiri tepat di seberang sana. Melihat hal itu membuat mereka pun tidak percaya bagaimana bisa ada kelompok lainnya lagi di tempat ini, dan itu membuat gadis ini dia berujar, bagaimana bisa ada kultivator lainnya lagi di tempat ini selain kelompok mereka. Tapi di sini melihat sepertinya mereka dapat bertahan hidup, pasti mereka bukanlah orang sembarangan. Ujar dari gadis ini, dan di sini gadis ini pun tahu kalau sejatinya mereka sepertinya sangat mudah terekspos oleh orang-orang yang ada di ujung sana. Maka dari itulah dia meminta kepada si botak untuk melakukan sebuah teknik, yaitu teknik kegelapan untuk dapat menyamarkan keberadaan mereka. Tapi di sini untuk si botak ternyata dia tidak menggunakan teknik kegelapan, tapi dia menggunakan teknik yang sekiranya mirip yang dapat menyamarkan keberadaan mereka. Dan setelah menyamarkan keberadaannya, di sini pengait yang dilemparkan oleh orang-orang itu ternyata memang sempat miss karena memang pemandangan ataupun pandangan mereka cukup terbatas. Itu membuat pihak yang ada di seberang sana mereka pun tahu kalau sepertinya sosok ataupun pihak lawan mereka pun sadar kalau sepertinya ini adalah sebuah permainan yang melibatkan dua kelompok yang ada di dalam aula sebab akibat ini. Dan itu membuat orang ini dia berujar, sepertinya ini sungguh sangat menarik karena permainan akan segera dimulai. Namun di sini mereka yang menggunakan teknik kegelapan untuk dapat menyamarkan keberadaan mereka membuat salah satu anggota dari mereka pun kesal, yaitu iblis ini, dimana dia tidak suka dengan permainan yang sembunyi-sembunyi seperti itu, dan itu membuat dirinya pun kesal dan dia juga berujar, apa-apaan ini? Singkirkan penghalang ini. Aku tidak bisa melihat apapun, ucap dari iblis ini. Tapi di sini rekan kelompoknya dia pun mengatakan kalau dia menggunakan teknik ini untuk dapat menyelamatkan mereka dan menghilangkan pandangan dari pihak lawan. Tapi di sini iblis ini dia tetap tidak peduli karena sejatinya dia percaya diri dengan kemampuan dirinya dan dia juga tidak butuh perlindungan seperti ini, ucap dari iblis itu yang membuat pria yang ada di sebelahnya dia berujar, ya sudah, biarkan saja, lepaskanlah kegelapan di sekitaran dari bocah ini, ujar dari pria yang ada di sebelahnya itu. Dan permintaan dari pria ini tentunya membuat rekannya sedikit agak ragu. Saudara Dugu, apakah kau yakin
Ya, lakukanlah. Aku memiliki rencanaku sendiri. Ucap dari pria ini. Sedangkan untuk Zen dan juga rekan-rekannya, mereka pun juga bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi karena mereka juga tidak dapat melihat pihak musuh karena memang pihak musuh juga menyamarkan keberadaan mereka. Namun di sini mereka juga akhirnya pun ternotis ketika salah satu dari orang-orang yang ada di seberang sana kiri mulai dapat terlihat dan itu adalah ya si iblis ini dan itu membuat mereka berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sedang direncanakan oleh pihak yang ada di seberang sana. Dan hal itu juga disadari oleh Luozen. Bahkan saat ini pria yang ada di seberang sana dia dengan sangat terang-terangan dia pun menantang Luozen dan juga kelompoknya di mana dia berujar, "Wah, dasar segerombolan serangga. Aku berdiri di tempat ini dan kalian, apakah kalian berani mengaitkan diriku, menarik diriku?" Ucap dari iblis ini dan melihat iblis itu yang bersikap sangat arogan dan juga songong membuat iblis yang ada di kelompok Luozen dia mengatakan kalau orang yang ada di depan sana adalah putra dari seorang venerable. Nah itu membuat si botak dia pun bertanya apakah orang itu dia sangat kuat atau dia adalah orang yang sangat jenius yang disebut sebagai kesombongan dunia. Ya, kesombongan dunia itu bocah-bocah jenius lah intinya. Tapi di sini iblis ini dia mengatakan kalau sejatinya orang yang ada di sana itu ya bukanlah jenius sejati tapi dia cukup kuat. Bahkan rumornya dia sangat-sangat kuat dan dia kekuatannya setara dengan para kesombongan dunia ataupun bocah-bocah jenius. Di sini untuk kelompoknya Luozen mereka pun berpikir kalau sepertinya ini adalah sebuah jebakan karena mereka tiba-tiba aja malah menunjukkan satu orang menunjukkan secara terang-terangan dan hal itu juga disadari oleh Luozen. Ya, itu benar karena sejatinya tidak peduli sekuat apapun orang itu pasti pengait yang ada di tempat ini dapat menarik siapapun karena memang sejatinya benda ini telah disiapkan. Ucap dari Luozen. Tapi di sini Luozen juga bingung dengan kepercayaan diri tinggi yang dimiliki oleh lawannya itu. Tapi di sini untuk pria iblis ini dia pun tetap sombong dan tidak peduli dengan apa yang akan dilakukan oleh Luozen dan juga kelompoknya. Di mana dia berujar, "Kenapa kalian masih bengong? Kalau kalian begini terus, lebih baik kalian pergi saja dan menyingkir." Ucap dari iblis itu. Namun untuk Luozen yang diprovokasi tentunya dia pun tidak terima. Bahkan dia juga memberikan sebuah provokasi balik yang memberikan sebuah kata-kata busuk yang membuat iblis ini dia pun kesal. Kau berani-beraninya menghina diriku. Ya di sini Luozen terus kembali memberikan sebuah kata-kata busuknya juga yang membuat rekan dari Luozen dia pun tertawa. "Hei, ternyata kau pandai bicara juga," ucap dari gadis itu. Di sini Luozen dia pun cukup ternotis ketika gadis yang ada di sebelahnya pun sempat hampir saja terkait dengan pengait yang dilemparkan oleh lawannya dan beruntung Luozen sempat menyadari gadis ini hampir saja dia terkait. Namun hal yang gila seperti ini dan hampir saja terjadi membuat mereka berpikir kalau sepertinya suara yang diberikan oleh Luozen itu menarik perhatian dari mereka dan itu membuat mereka mengira-ngira kok di mana posisi dari orang-orang yang ada di seberang sana. Dan itu membuat mereka pun berpikir kalau sepertinya ini adalah hal yang cukup merepotkan karena mereka juga tidak tahu di mana posisi asli dari orang-orang yang ada di pihak lawannya. Namun ketika kelompok dari Luozen mencoba untuk mengatur sebuah strategi tempur, di sini Luozen dia mengatakan untuk tidak perlu berpikir panjang-panjang karena sejatinya di sini dia akan melakukan aksinya karena memang saat ini Luozen dia pun bersiap melepaskan pengait miliknya dan kini Luozen dia pun langsung mengarahkan pengaitnya kepada iblis yang ada di depan sana dan ketika iblis itu ditarik oleh Luozen di sini iblis itu dia pun dapat melepaskan diri dari kait yang diberikan oleh Luozen dengan menggunakan teknik Crystal Holy Body miliknya. Dan melihat teknik itu di sini iblis ini dia pun sangat yakin dan percaya diri dengan kemampuannya. Namun di sini Luozen dia pun memiliki sebuah rencana. Dia meminta kepada rekan-rekannya yaitu si botak untuk kembali mengaitkan kaitnya kepada bocah iblis yang ada di atas sana. Karena memang dengan kait yang diberikan oleh orang itu dapat membuat teknik yang melindungi bocah iblis itu dapat hancur dan membuat iblis itu kembali tertarik oleh Luozen. Ya, kelompok dari Luozen. Tapi di sini iblis itu dia kembali menggunakan tekniknya untuk melepaskan diri dari kait yang telah diberikan oleh rekan-rekannya Luozen. Namun di sini Luozen dia meminta kepada rekan-rekannya untuk kembali melemparkan kaitnya dan itu membuat pria iblis itu dia pun kembali tertarik dengan kait yang diberikan oleh rekan-rekannya Luozen. Bahkan saat ini iblis itu dia menjadi permainan bagi rekan-rekannya dari Luozen karena memang dia
Ya, ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, ya dimain-mainkan. Hingga pada akhirnya ketika di sini Lozen dia dapat melihat kalau permainan ini sepertinya udah cukup lah bagi mereka mempermainkan iblis itu. Di sini Lozen dia pun langsung melompat ke udara dan dia langsung menghancurkannya. Dan dalam sekejap Lozen menghancurkannya dan juga menyerap poin ilusi yang dimiliki oleh orang itu. Dan itu membuat Lozen dia mendapatkan 2 juta poin ilusi. Wah, lumayan nih ucap dari Lozen. Dan setelah mendapatkan 2 juta poin ilusi, di sini Lozen dia pun mencoba untuk menjadikan dirinya sebagai umpan untuk menghadapi orang-orang yang ada di seberang sana. Dan dia juga meminta kepada rekannya untuk membuka kabut yang ada di sekitaran dirinya. Dan ketika Lozen dirinya kini terekspos dari orang-orang yang ada di seberang sana, membuat orang-orang ini justru mereka curiga tentang apa yang coba akan dilakukan oleh Lozen. Tapi di sini salah satu dari mereka berpikir kalau sepertinya bocah yang ada di depannya itu justru cari maut. Maka dari itulah dia mencoba untuk segera membereskan Lozen. Tapi ketika dia akan melakukannya di sini, rekannya mencoba untuk dapat menghentikannya. Bahkan dia juga bertanya kepada Lozen, "Hei, apakah kau yang telah menghabisi Mingzi?" Ucap dari bocah ini. Dan ya, hal itu pun dibenarkan oleh Lozen. Lantas kenapa? Tanya dari Lozen. Tidak kusangka kau berani menunjukkan posisimu. Apakah kau tidak takut? Ucap dari bocah ini yang membuat Lozen dia berujar takut. Hei, kenapa aku harus takut? Sambut dari dirinya yang membuat bocah ini dia justru tambah khawatir. Tapi melihat orang-orang yang ada di seberang sana mereka tidak memberikan sebuah perlawanan, membuat Lozen dia pun berpikir tentang apa yang sedang ditunggu oleh orang-orang itu. Tapi karena mereka tidak mau melakukannya, di sini Lozen lah yang akan melakukannya. Di mana Lozen dia pun langsung melepaskan kait miliknya. Tapi sayangnya hal itu pun dapat dihindari dengan cukup mudah. Dan melihat lawan yang berlari meliuk-liuk, di sini Lozen dengan sangat senang dia mempermainkannya, kembali terus melemparkannya. Dan itu jelas membuat lawannya tentunya sangat kesal dan dia kini langsung melepaskan serangan counter, memberikan kait miliknya ke arah Lozen. Tapi ketika kaitnya akan mengenai Lozen, di sini Lozen dia justru malah tersenyum yang membuat bocah ini dia pun takut. Dan itu membuatnya kembali menarik kait miliknya. Dan melihat orang ini kembali menarik ataupun mengurungkan niatnya, membuat rekan-rekannya mereka pun bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa bocah ini malah berhenti di tengah jalan. Ya, di sini bocah ini yang disebut sebagai Dugu dia berujar, "Tidak, jangan terburu-buru. Karena sejatinya entah kenapa aku tiba-tiba saja mendapatkan sebuah firasat buruk." Ucap dari bocah ini. Bahkan saat ini dia malah dia mengeluarkan item miliknya dan dia juga berujar, "Hei, apakah aku harus bertanya kepada dirinya?" Ucap dari bocah ini kepada item yang ada di tangannya. Dan ternyata benda yang ada di tangannya ini memiliki sebuah kesadarannya sendiri. Karena memang sebelumnya dia adalah seorang kultivator biasa sebelum dia bertemu dengan itemnya ini. Dan ternyata itemnya ini memang memiliki sebuah kesadarannya sendiri dan itu dapat membuatnya berujar dan bertanya tentang apa yang harus dia lakukan. Namun di sini item yang ada bersama dengan bocah ini dia berujar, dalam menghadapi kekuatan mutlak, semua tipu muslihat dan taktik tidak akan berguna. Jadi jangan khawatir, maju dan hadapi dia. Ucap dari benda ini. Namun di sisi lainnya, karena memang bocah Dugu yang terlihat sepertinya ragu-ragu, membuat rekannya dia berujar, "Saudara Dugu, kalau kau merasa ragu, biarkanlah aku yang maju melakukannya." Ucap dari rekannya ini. Dan ketika rekannya memberikan sebuah arahan kaitnya ke arah Lozen, di sini dia pun langsung menariknya. Dan ketika Lozen tertarik, dia pun meminta kepada rekannya untuk segera melakukan sebuah serangan. Dan itu ternyata benar adanya. Karena memang ketika Lozen dia tertarik di sini, rekannya bocah elf ini dia pun langsung melepaskan sebuah serangan. Dan itu adalah serangan yang sangat-sangat kuat. Bahkan di sini dia pun ragu apakah Lozen dapat bertahan dari serangan yang akan dia lepaskan. Karena memang saat ini serangan dari bocah elf itu kini datang bersama dengan Lozen bersama-sama. Dan untuk Lozen dia pun langsung mendarat tepat di hadapan bocah yang telah menarik dirinya dan langsung menangkapnya. Dan setelah bocah itu tertangkap, di sini serangan dari gadis elf itu pun langsung mendarat menghantam Lozen dan juga target yang mereka tuju. Dan itu adalah sebuah serangan yang sangat mengerikan. Dan itu juga sempat menahan pergerakan dari bocah Dugu ini yang ragu akan melakukan sebuah serangan. Tapi ketika dia ragu-ragu, di sini item miliknya mencoba untuk dapat menenangkannya. "Maju saja, ngapain takut? Itu hanyalah hukum api tingkat 6. Ucap dari benda itu. Namun untuk bocah ini dia pun sedikit ragu karena memang bagaimana bisa Lozen dia bertahan dari
dari hukum api tingkat 6 begitu saja. Tapi di sini melihat bocah Dugu yang ragu-ragu, di sini itemnya tetap memberikan sebuah perintah kepada bocah Dugu untuk segera melakukan sebuah serangan. Dan ketika serangan itu dilakukan di sini, Luo Zhen dia pun sadar kalau item yang dimiliki oleh bocah itu sangat mengerikan, dan itu membuat Luo Zhen dia pun tahu kalau sepertinya ini akan sangat berbahaya, dan dia meminta kepada rekannya untuk segera menariknya. Dan benar saja di sini rekan dari Luo Zhen, ketika Luo Zhen memberikan sebuah kode, di sini rekannya langsung menariknya, dan itu membuat Luo Zhen dia pun dapat lolos dari sergapan bocah Dugu itu. Dan melihat Luo Zhen yang saat ini tertarik membuat item milik bocah Dugu, meminta kepada bocah Dugu untuk segera menarik Luo Zhen dengan kait yang dia miliki. Itu membuat Luo Zhen dia pun terlepas dari kait yang ditarik oleh rekannya, dan itu membuat Luo Zhen dia pun hampir saja terjatuh, karena memang sebelum Luo Zhen dia terjatuh, dia melepaskan kaitnya juga, dan kait milik Luo Zhen ternyata mengenai bocah Dugu, dan itu membuat bocah Dugu dia pun tertarik oleh Luo Zhen dan akan jatuh bersama dengan dirinya masuk ke dalam air yang ada di depan mereka. Dan itu jelas membuat rekan-rekan dari Luo Zhen, mereka tidak mungkin membiarkan Luo Zhen jatuh seperti itu, dan mereka langsung menariknya kembali. Begitu juga dengan pihak dari lawannya, mereka pun sama melakukan hal yang sama, dan itu membuat Luo Zhen dan juga bocah Dugu mereka pun tersangkut di antara keduanya. Ya, mereka berdua pun akhirnya tergantung-gantung. Namun melihat mereka yang saling tergantung, di sini mereka pun tidak lepas begitu saja. Mereka pun kembali melepaskan sebuah serangan satu sama lain yang membuat kini bocah Dugu dia pun hampir saja terjatuh. Begitu juga dengan Luo Zhen, dan mereka berdua kini kembali ditarik oleh rekan-rekan dari mereka dan memanfaatkan kait yang telah diberikan oleh rekan-rekannya. Di sini bocah Dugu dia pun kembali mencoba untuk dapat menyerang Luo Zhen, dan untuk Luo Zhen dia pun sama, tapi dia tidak menyerang. Tapi di sini Luo Zhen dia justru malah menghindarinya, karena memang teknik yang dimiliki oleh lawannya itu sungguh sangat mengerikan. Di sini Luo Zhen dia dengan menggunakan teknik 8 lantu dan Fei Yan, dia pun dapat menghindari sergapan dari lawannya itu. Dan di sini Luo Zhen dia juga tahu kalau sepertinya ini akan sangat berbahaya. Di sini bocah elf yang ada bersama dengan Luo Zhen dia pun sangat peka, dia pun sangat paham tentang apa yang harus dia lakukan, karena memang ketika bocah Dugu itu terombang-ambing, dia pun langsung melepaskan sebuah serangan teknik bola api miliknya, dan itu langsung memutuskan melepaskan bocah Dugu dari kait yang akan menariknya. Begitu juga dengan Luo Zhen, dia juga terlepas dari kait yang telah diberikan oleh rekannya, dan itu jelas membuat mereka semua pun panik, dan itu membuat orang-orang dari pihak lawan mereka langsung melepaskan kait mereka untuk mencoba menarik bocah Dugu. Tapi sayangnya malah Luo Zhen yang ketarik oleh mereka, sedangkan untuk bocah Dugu dia langsung kecemplung di dalam sungai itu. Dan ketika dia masuk ke dalam sungai itu, tubuhnya langsung korosi, dan itu jelas membuat Luo Zhen dia pun bingung bagaimana bisa bocah ini dapat bertahan seperti ini, karena sejatinya jika mereka jatuh ke dalam sungai itu tentunya mereka pasti akan langsung hancur, tapi tidak dengan bocah Dugu itu. Dan itu jelas membuktikan kalau bocah Dugu dia adalah orang yang sangat-sangat kuat. Mau sekuat apapun, ini adalah sungai yang dibentuk dengan kekuatan hukum surgawi yang membuat bocah Dugu perlahan-lahan tubuhnya juga mulai rusak. Tapi sebelum dia hancur, dia juga memberikan sebuah peringatan kepada Luo Zhen. Dia pasti akan menghabisi Luo Zhen di kesempatan yang lainnya. Ucap dari bocah Dugu sebelum dia pun hancur. Dan setelah bocah Dugu hancur, di sini Luo Zhen yang memang ada di pihak lawannya berada di posisi jurang yang ada di sebelah. Di sini dia pun menjadi incaran dari lawan-lawannya. Tapi di sini Luo Zhen dengan sangat mudah dia dapat menghindari semua sergapan yang diberikan oleh lawan-lawannya itu. Namun untuk rekan-rekannya Luo Zhen, mereka malah justru menyayangkan dengan poin ilusi yang dimiliki oleh bocah Dugu yang ada di bawah sana, karena itu sangat banyak tapi tidak bisa diambil. Sangat disayangkan ucap dari mereka. Namun ketika mereka sedang menyayangkan benda itu, di sini ada sebuah kait yang datang mengenai salah satu dari mereka, dan itu adalah si botak yang ternyata dia ditarik dengan sebuah kait, dan ternyata yang menariknya adalah Luo Zhen, di mana Luo Zhen dia berujar, saat ini ancaman terbesar telah dihilangkan, dan sekarang ayo kita habisi mereka semua, ucap dari Luo Zhen. Maka tentulah kini Luo Zhen dibantu dengan rekan-rekannya, mereka pun langsung menghancurkan semua lawan-lawannya pihak yang ada di seberangnya. Dan itu membuat mereka panen poin ilusi, dan ini juga membuat mereka secara resmi memenangkan lantai ketiga di aula sebab akibat ini. Dan apa yang akan menunggu mereka di aula keempat tentunya dibahas di part selanjutnya aja. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.